Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 14 Maret 2021 kita akan tetap mengadakan ibadah secara virtual. Jangan lupa amplop persembahannya termasuk disediakan di dekat adik-adik supaya nanti ketika waktunya persembahan adik-adik tidak perlu lagi terkirim-kirim mengejar amplop persembahan. Kita akan mulai ibadah kita akan bersatu dalam doa. Adik-adik bermata kita berdoa.
adik-adik, bertemu kembali dengan Abang. Semoga sehat dan selalu baik-baik saja ya. Nah, pada saat ini, di minggu yang pagi dan cerah ini, kita akan mendengarkan khotbah. Sebelum kita mendengarkan khotbah, terlebih dahulu kita berdoa. Oke adik-adik, mari tutup matanya, tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami hari demi hari. Terlebih buat adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang di rumah dan mengikuti ibadah, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka dan Tuhan juga yang selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan berkati kami, terlebih adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Biar Abang baca ya, adik-adik juga boleh mengikuti ya sembari Abang baca. Begini firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Dia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Dia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius menceritakan bagaimana Yesus di hadapan mahkamah agama. Yesus diperkarakan meskipun dia tidak bersalah. Sudah sejak lama banyak ahli-ahli Taurat, bahkan pemerintahan Romawi pada saat itu ingin menjatuhkan Yesus dengan berbagai cara, dengan berbagai sesuatu yang mereka lakukan untuk menjatuhkan Yesus. Namun apa? Namun itu semua gagal. Yesus bisa lepas dari para jebakan-jebakan mereka. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, namun Yesus tetap bisa lepas dari jebakan-jebakan mereka tersebut. Adik-adik, sampailah pada di Matius pasal 26 ini, ayat yang sudah kita baca dan seterusnya. Sampailah di sini. Disinilah akhir dari jebakan yang diterima oleh Yesus. Mereka mengatakan saksi-saksi dusta. Mereka mengatakan ucapan-ucapan bohong. Supaya apa? Supaya Yesus dihukum. Adik-adik, supaya adik-adik tahu ya, bahwa Yesus tidak sedikit pun bersalah. Yesus adalah benar. Namun apa? Namun Yesus diperkarakan karena apa? Karena saksi dusta tadi. Karena kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tadi, atau saksi-saksi pendusta tadi. Akhirnya apa? Akhirnya Yesus dihukum
Tuhan. Adik-adik, kita mau belajar dari Matius ini, dari renungan kita pada minggu pagi hari ini. Ingat, pensaksi dusta ini memperoleh sanksi yang akan dia terima, konsekuensi dari perkataan-perkataan yang tidak benar dan mendukannya terhadap Yesus. Untuk itu adik-adik harus belajar supaya selalu jujur dalam perkataan, jangan pernah berbohong. Ingat adik-adik ya, adik-adik pernah menonton film Pinocchio? Saya rasa, atau abang rasa pasti adik-adik pernah menontonnya. Ingat, ketika Pinocchio berbohong, hidungnya panjang. Dan bohong lagi, hidungnya semakin memanjang. Bohong lagi, akan semakin memanjang. Dan begitu seterusnya. Ingat adik-adik, ketika adik-adik berbohong, memang Bapak tidak tahu, Mama tidak tahu, Kakak tidak tahu, Abang tidak tahu. Tetapi apa? Tetapi Tuhan tahu. Hati-hati adik-adik, jangan sering-sering berbohong, jangan sering-sering mengatakan yang tidak benar. Atau mungkin adik-adik sering begini ya, ketika adik-adik berteman dengan seorang teman adik lah kita bilang. Jadi teman adik ini bermain warnet, nah, dia dicari mamanya terus, dicari mamanya. Padahal adik sendiri tahu bahwa teman adik ini bermain warnet. Terus teman adik ini bilang, jangan kasih tahu ya, ini aku kasih uang sama mama, jangan bilang sama mamaku kalau aku berwarnet. Nah, pasti adik-adik sering seperti itu kan? Untuk saat ini abang mengatakan kepada adik-adik sekalian, jadilah anak-anak sekolah minggu yang berintegritas, anak-anak sekolah minggu yang cinta terhadap Tuhan. Ketika adik-adik ada di hal yang abang katakan tadi, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Katakan tidak kepadanya, kepada teman adik tersebut. Jangan mau, meskipun adik-adik dibayar dengan uang, tetap katakan yang sebenarnya. Adik-adik, mulai pagi hari ini, abang berharap kepada adik-adik supaya adik-adik berubah seterusnya. Ketika adik-adik masih ada yang berbohong, yang suka membohongi orang tua, yang suka membohongi guru-gurunya, yang suka membohongi temannya, disuruh orang tuanya belajar. Ketika orang tuanya keluar sebentar meninggalkan adik-adik di rumah, adik-adik bukannya belajar, malah main handphone. Ketika orang tuanya sudah datang, orang tuanya bertanya, sudah belajar tadi nak? Sudah belajar tadi bang? Adik-adik bilang apa? Sudah mak. Nah, itu tidak boleh itu. Apalagi kita, apalagi adik-adik anak Tuhan, anak-anak Kristen, itu tidak boleh, itu harus dirubah. Jadi abang menyampaikan pada minggu pagi ini kepada adik-adik melalui renungan kita ini, adik-adik tetaplah jadi anak-anak sekolah minggu yang cinta dan takut akan Tuhan. Jangan pernah berbohong, jangan pernah mengatakan hal yang tidak benar. Oke adik-adik? Oke? Abang berharap dan guru-guru sekolah minggu berharap mulai pada minggu hari ini dan seterusnya adik-adik akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang jujur. Oke? Siap? Oke. Demikian firman yang abang sampaikan. Oke adik-adik, semoga firman ini boleh adik-adik lakukan dan adik-adik boleh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dan kebanggaan orang tua. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan buat firman renungan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami banyak belajar daripada firman-Mu, di mana Tuhan banyak sekali pensaksi dusta, banyak sekali orang-orang yang berkata bohong, mereka menjatuhkan Tuhan Yesus tanpa kesalahan yang dia perbuat. Biarlah kiranya Tuhan kami dan adik-adik sekolah minggu mau belajar dari firman-Mu ini untuk tidak mau menjadi pensaksi dusta, untuk tidak memperkatakan perkataan-perkataan bohong.
tetapi menjadi anak-anak yang selalu jujur dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya adik-adik yang mendengarkan firman ini, Tuhan berkati studinya, Tuhan berikan kesehatan. Begitu juga dengan buat para orang tuanya, biarlah Tuhan juga yang memberkati orang tuanya dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau dan termuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu sekali lagi untuk persembahan. Adik-adik tolong persiapkan persembahannya. Jangan lupa persiapkan kantong persembahan di depannya ya. Kita akan mulai. Bye. Tuhan yang akan mengantarkan kita mengumpulkan persembahan kita dari Mazmur 50 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Anak-anak kami yang di rumah boleh mengumpulkan persembahannya di amplop yang dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nanti akan dijemput oleh penatua atau guru sekolah minggunya. Sambil menyanyikan lagu Tanahku dan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa
serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua.